Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya rekan-rekan. Waalaikumsalam, siang Pak. Yang lain kemana suaranya? Siang, Pak. Halo, anybody home? Ada Pak. Bukan Budian, Budian mah udah ada suaranya. Ini yang lain loh, Baik, kemana Pak. semua? Wah kan, bener kan kecurigaan saya? Nyalain tinggal. Ya oke lah, no problem. Saya tidak mau memikirkan yang tidak mau belajar. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk ke sesi terakhir dari pra UTS, yaitu materi tentang data warehouse lagi, tapi di bagian OLAP-nya. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana mendesain sebuah skema, ataupun juga menyusun istilahnya cube ya, nanti kita nyebutnya di dalam data warehouse, teman-teman bisa pakai dua pendekatan yang bisa dipilih. Nah, langkah berikutnya ngapain? Sekarang kita udah punya nih data warehouse-nya, lalu kita apakan? Nah, yang kita lakukan adalah di sini kita bisa, tadi ada suara yang bocor deh. Dari mana ya suara bocornya ya? Oh my God. Okay. Sip. Jadi setelah kita punya skema, tentunya skemanya kan kita harus manfaatkan ya. Sama seperti kita punya MySQL. MySQL kemarin udah punya skema, ada datanya di dalam skemanya, ya kita manfaatkan pakai select. Nah, kalau di dalam data warehouse, itu gimana? Ya kita manfaatkan. Tapi select-nya atau selection-nya itu berbeda dengan konsep query biasa pada operasional. Nah, untuk melakukan query-nya, kita harus paham dulu bahwa representasi data di dalam data warehouse itu kurang lebih seperti ini. Jadi akan bentuknya cube. Nah, ini cube yang masih 3 dimensi, ini masih yang lazim terjadi ya. Sementara kalau kita bilang cube itu bisa aja bentuknya tidak 3 dimensi, tapi bisa lebih dari 3 dimensi. Nah, anggaplah ini ada 3 dimensi, ada dimensi produk, ada dimensi geografi atau lokasi ya, biasa kita nyebutnya, lalu ada dimensi waktu. Nah, nanti per masing-masing kotak yang ada di cube-nya ini akan menyimpan fakta. Dan saya harus ingatkan lagi ke teman-teman, fakta yang disimpan adalah hasil agregat. Jadi misalkan kalau dulu teman-teman select sum, select count, select average, select apa gitu ya. Nah, hasil select-selectnya itu disimpan di dalam data warehouse. Jadi benar-benar yang disimpan secara fisikalnya adalah summary-nya. Kita nggak bisa berharap lagi informasi detail di area data warehouse seperti ini. Nah, tentunya untuk bisa meng-capturing data atau menseleksi data dari bentuk 3 dimensi seperti ini, kita nggak mungkin lagi pakai perintah select biasa. Nah, oleh karena itu, kita harus paham bahwa kita bisa mempartisi atau membagi-bagi si tampilan yang kita mau seleksi itu berdasarkan dimensi-dimensinya, itu gampangnya. Jadi kita akan mereduksi dimensinya, akan bisa menambah dimensi yang baru dan seterusnya, tapi sama halnya dengan yang kalian lihat di gambar ini. Nah, satu kotak ini itu sebetulnya berisi dua dimensi, ada dimensi waktu untuk tanggal 1 dan dimensi waktu untuk tanggal 2-nya. Nah, ini kita bisa ambil salah satunya saja atau perbagiannya saja. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita butuh namanya OLAP, atau kepanjangannya adalah Online Analytical Processing. Di mana sebetulnya Online Analytical Processing itu adalah teknologi, baik itu software maupun hardware, yang memungkinkan kita untuk melakukan query yang sifatnya analytical. Kalau dulu teman-teman belajar di database, itu query-nya sifatnya operasional, sementara kalau sekarang query-nya sifatnya analytical. Nah, analytical ini punya sesuatu yang kompleks, yang nantinya kita sebut sebagai multidimensional. Karena ingat, data warehouse itu kan dia basic-nya subject oriented ya. Jadi dimensinya tuh ada banyak banget. Nah, nanti kita akan memandang faktanya berdasarkan dimensi apa saja. Nah, itu kan kita tentukan nanti menggunakan OLAP. Dan tentunya OLAP ini itu harus bisa menjalankan si query analytical-nya tentunya dengan cepat. Kenapa harus cepat? Ya karena dia akan meng-capturing datanya itu untuk kebutuhan strategis yang real time. Ya hampir real time ya untuk mengambil kebutuhan analisis strategisnya untuk real time, dan juga sifatnya dynamic.
Dynamic itu artinya reportnya bisa berubah-ubah bentuk. Cara pandang si stakeholder-nya bisa saja terkadang hanya berdasarkan dimensi A, B, C, ternyata besok sudah B, C, D. Seperti itu. Nah, karena kita butuh kedinamisan bentuk dari hasil query-nya nanti, maka OLAP menyediakan 4 buah teknik. Nah, tapi sebagai contoh dulu, bahwa apa sih sebetulnya OLAP? Anggaplah ini adalah cube, yang cube 3 dimensi. Di sini ada dimensi A, dimensi B, dimensi C. Ya, kalian tinggal baca sini ada dimensi produk dan seterusnya. Nah, cube itu menggambarkan data point. Data point itu bisa parsial dari si cube-nya. Bisa kita ambil yang warna orange ini. Nah, itulah data poinnya. Nah, OLAP itu memungkinkan kita menghasilkan si data point ini. Tekniknya ada 4 macam. Ada yang kita sebut roll up, ada yang kita sebut drill down, slice and dice, dan pivot. Kita akan lihat satu persatu bagaimana caranya OLAP ini dijalankan. Kita mulai dulu dari roll up. Nah, roll up sendiri itu apa sih sebetulnya? Roll up itu kan ibaratnya kalau kita berbicara data warehouse itu menyimpan summary dari hasil agregat yang kayak tadi saya sebutkan. Menyimpan entah max-nya, min-nya, average-nya, count-nya, atau sum-nya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, itu kita summary-in lagi kalau roll up. Contoh, caranya dia harus climbing up. Climbing up itu apa? Nanti kita lihat konsepnya climbing up ini seperti apa. Ibarat saya tadi punya cube yang ukurannya 4x4x4 seperti ini. Kemudian kalau kita lakukan roll up, nanti kita akan climbing up jadi 3x3. Dari 3x3 kita bisa climbing up lagi jadi 2x2x2 seperti ini. Nah, ini bentuk ilustrasinya. Bagaimana dalam bentuk aslinya atau fisikalnya. Nah, perhatikan dengan baik. Anggaplah saya punya cube awal yang ini. Yang bawah. Ada tabel dimensi time, ada tabel dimensi produk atau itemnya, ada tabel dimensi location. Yang faktanya memunculkan jumlah penjualan. Jadi 605 ini adalah sum of sales-nya. Jadi perlu dihafalin ya, sum of sales nih. 605, 825, 14, dan 400. Nah, lalu kita lihat di sini di location cities, di situ ada Vancouver dan Toronto yang itu adalah negara bagian yang ada di Kanada. Kemudian ada New York and Chicago, itu yang adalah negara bagian di USA atau Amerika Serikat. Nah, kalau kita melakukan roll up, itu kita mau mensummary-kan lagi. Ini kan sebetulnya udah summary ya, 605 ini udah summary gitu. Didapatkan dari fungsi agregat di MySQL biasa, seperti itu. Nah, kalau mau mensummary, roll up itu mensummary-kan summary lagi. Contoh, misalkan saya mau mendapatkan sudut pandangnya bukan lagi berdasarkan negara bagian, tapi berdasarkan negaranya saja, seperti itu. Nah, maka saya bisa roll up nih. Roll up itu dengan cara climbing up. Nah, kita meng-climbing up-nya harus ada hierarkinya. Kita harus tahu bahwa Vancouver itu punya hubungan dengan yang mana. Berarti misal Vancouver ini dengan Kanada, Toronto dengan Kanada, sementara dua lainnya adalah USA atau Amerika Serikat. Maka saya tambahkan ini, 605 tambah 395, itu ketika saya roll up, hasilnya Kanada itu jumlahnya 1000. 1000 ini dapat dari mana? Ya ini, 605 ditambah 395. Begitupun USA sama, New York dan Chicago ini kita jumlahkan, hasilnya adalah sebesar 2000. Ini yang kita sebut dengan roll up. Cuman cara meroll up-nya kita harus melihat hierarkinya sekali lagi. Nah, hierarki misalkan kayak kita ya kalau di Indonesia itu ada satu kabupaten itu banyak satu negara banyak provinsi, satu provinsi banyak kota madya atau kabupaten, satu kota madya atau kabupaten itu punya banyak kecamatan dan yang lain-lain. Nah, hierarki itu jangan dibikin salah. Artinya kita harus menggunakan level yang sama. Contoh kalau saya mau meroll up-nya berdasarkan kecamatan, maka semuanya harus di roll up berdasarkan kecamatan. Jangan sampai dalam satu report itu ada yang beda lagi gitu ya, kota misalkan seperti itu, nanti jadinya hasil analytical-nya tidak valid seperti itu. Ini roll up. Gambaran umumnya itu seperti ini. Jadi misalkan saya punya reporting hasil penjualan seperti ini, itu mulai dari area, ini pendapatan di area Northeast, Mid Atlantic, sampai Southwest. Nah, kalau saya roll up, berarti saya tidak melihat kepersatuan ini lagi, tapi saya satukan aja lokasinya gitu. Ya udah, saya satukan aja, hasilnya adalah 416 sampai 187 ini ditambahkan sejumlah $1.320.585 seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan roll up.
Drill down kebalikannya. Ya, ini hanya animasi aja ya. Silakan nanti teman-teman lihat video ajar yang saya buat. Kalau drill down kebalikannya. Kalau tadi climbing up, berarti kalau drill down itu stepping down. Stepping down apa? Stepping down, jadi kita mendetilkan dari sesuatu yang sifatnya general. Nah, contoh misalkan kayak tadi ya, saya punya dimensi waktu di sini ada kuartal 1 sampai kuartal 4, di mana masing-masing kuartal itu memandu 3 bulan. Biasanya kuartal 1 itu Januari sampai Maret, dan seterusnya. Nah, ternyata saya ingin melihat detail. Pengen stepping down nih. Dari Q1 saya pengen stepping down ke bulan aja deh. Berarti saya pengen tahu Q1 tuh berarti ada Januari, Februari, Maret gitu ya. Nah, berarti kita harus bisa melakukan drill down. Caranya, ya Q1 ini kita breakdown menjadi bulan Januari, Februari, Maret. Seperti itu. Di mana nanti jumlah dari Januari, Februari, Maret, itu kalau dijumlahkan, jumlahnya harus berjumlah 605. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan drill down. Ini pun juga harus menyesuaikan dengan hierarki yang teman-teman nanti lihat di dalam skema data warehouse. Contoh, misal saya punya di sini beverage, kemudian itu jumlahnya 180 US dollar, kemudian ternyata beverage ini punya 2 item di dalamnya, ada pop dengan water. Nah, saya pengen lihat komposisi per masing-masingnya. Nah, itu saya sebutnya drill down. Ada pop dengan water, pop itu 140, water itu 40, kalau dijumlahkan jumlahnya sebanyak 180. Ini harus sama, jangan sampai berbeda. Kemudian ternyata pop itu masih punya item lagi di dalamnya, saya breakdown lagi. Itu makanya kita sebut dengan drill down. Namanya milk dengan juice yang jumlahnya harus 140. Ya kita lihat sih, 60 tambah 80 sama dengan 140. Cara pandang ke bawah dari beverage menuju milk dengan juice itu kita sebut drill down. Sementara sebaliknya kalau kita dari milk dengan jus sampai nanti ke beverage itu kita sebutnya sebagai roll up. Jadi roll up dan drill down itu sepaket. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Masih ada orang di sini? Mau tanya, kan datanya kan tadi kata waktunya ada yang 3 dimensi, ada yang lebih, Pak. Nah, kalau untuk yang lebih dari 3 dimensi, apakah proses roll up dan drill down juga sama seperti tadi, Pak? Sama, tapi tidak perlu diilustrasikan dalam bentuk 3 dimensi, karena kan kemampuan otak manusia itu terbatas di merepresentasikan 3 dimensi ya, kalau untuk sekarang ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Cuman biasanya orang dalam melakukan proses analytical itu dimensinya paling banter 3-4. Nggak mungkin dia melibatkan banyak sekali gitu, itu agak-agak rancu juga nanti jadinya. Bagus, pertanyaan ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Berikutnya, OLAP yang ketiga, ini sepasang atau sepaket yang kita sebut dengan slice dengan dice. Sebetulnya dua konsep ini sama, bedanya sedikit doang. Apa bedanya? Kalau slice itu, dia hanya menggunakan satu dimensi saja. Jadi fokus ke satu dimensi yang dipotongnya. Sementara kalau dice itu banyak dimensi yang dipotong. Apa maksudnya dipotong? Ya kayak kita memfilter lah ya, where. Kalau dulu di select bintang bla 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 itu ada klausa where. Nah, where itu juga ada di konsep slice dan dice. Nah, bagaimana kita melihat si slice dan dice ini? Ya gampangnya, misalkan kayak gini. Ini slice dia hanya fokus ke pemotongan pada satu dimensi saja. Contoh misalkan saya punya yang kubus yang sama dengan tadi atau cube yang sama dengan tadi. Saya hanya ingin mengambil yang Q1, berarti saya potong Q1-nya nih. Dari depan sini ke belakang saya tarik garis. Nah, itu saya potong. Jadi sehingga nanti hasil akhirnya hanya satu cube. Satu cube bagian atas saja. Ini kan ada 4 cube nih ke bawah ya. Ini saya ambil cube yang teratasnya. Ya, hasilnya begini. Nah, kapan kita menggunakan slice and dice kalau kita mau fokus ke satu atau beberapa dimensi saja, termasuk nilainya juga kita ingin fokus, nah itu kita bisa pakai slice dan dice. Kalau dice itu juga mirip, cuman tadi saya bilang, memotongnya itu banyak dimensi. Contoh misalkan saya mau minta dimensi lokasinya Toronto dengan Vancouver. Ini saya peragakan ya sebentar.
Oke. Contoh yang pertama, saya memotong berdasarkan dimensi lokasinya Toronto dengan Vancouver. Berarti saya hanya potong segini. Nah, ini Toronto, Vancouver. Jadi baris depan ini ya, yang kita ambil, ini tidak kita ambil lagi. Kita coret aja. Bisa diarsir atau diapalah, biar bisa membayangkan. Nah, ini kita tutup. Oke, berikutnya dimensi waktunya Q1 dengan Q2. Berarti kita potong lagi segini. Jadi kita fokus ke ini. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, ini namanya dicing dia. Kemudian itemnya hanya 2, mobile dengan modem. Berarti saya ambil mobile dengan modem. Berarti saya hanya ngambil yang ini saja. Nah, berarti ini enggak. Nah, berarti yang terambil hanya cube yang ini nih. Nah, ini kita sebut dengan dicing. Jadilah nanti yang seperti ini. Bayang ya, itu yang namanya dengan dicing. Seperti itu. Ya, slice dengan dice sama, cuma bedanya tadi saya bilang melibatkan banyak dimensi, nggak fokusnya. Kalau melibatkan banyak dimensi, untuk memfokuskan sesuatu, berarti itu kita sebut dengan dicing. Kalau hanya satu, itu kita sebut dengan slice. Terakhir, itu pivot. Kalau pivot lebih kepada merubah bentuk. Merubah yang tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris, seperti itu. Contoh, misalkan cara pandang saya tadinya, si item itu ada di sumbu X, sementara location ada di sumbu Y. Ini kan kalau kita ibaratkan sumbu, ini sumbunya begini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, seperti itu. Nah, nanti kita balik sumbu Y dan sumbu X-nya itu kita ubah posisi. X dan Y-nya tetap, cuma yang tadinya Y-nya itu item, ini jadi location. Sementara yang Y-nya tadi location, kita jadi item, seperti itu. Gunanya apa sih? Kapan kita menggunakan pivot? Kalau kita mau mendapatkan perspektif atau pola pandang yang berbeda dengan apa yang sudah kita punyai. Contoh, misalkan gini. Saya punya cara pandang seperti ini gitu ya. Ada sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang video. Dia itu banyak sekali usahanya, ada video rental, video sales, video making, dan segala macam, ada video editing. Dengan kita melihat si table seperti ini, kita hanya fokus ke satu saja jenis usahanya, yaitu video rental. Kita nggak bisa melihat yang lain di sini karena tertutup. Kita harus nanti scroll down ke bawah. Nah, ternyata ada suatu saat di mana stakeholder-nya pengen fokus bahwa saya ingin melihat usaha-usahanya. Nah, dalam hal ini ternyata ada 2, ada video rental dengan video sales, cuma video sales-nya nggak kelihatan di bawah. Nah, dia bisa pivot. Jadi nanti video rentalnya ya di sebelah sini, yang tadinya kolom, jadi yang tadinya baris jadi kolom, ya ini video rental masuk ke sini. Nah, sehingga nanti yang tidak kelihatan yang tadinya di sini, ini akan berpindah ke sini, video sales. Jadi kan lebih kelihatan ya. Si fungsi agregat yang di dalamnya tidak berubah, karena kan tetap aja yang angka 158.366 ini muncul gitu ya. Cuman kan lebih pandangannya lebih luas atau lebih lebar, nah itu tergantung nanti kita membutuhkannya seperti apa. Nah, itu kita bisa pakai namanya pivot. Nah, Pak Varian itu sudah menyediakan simulasinya pakai Pentaho. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman, saran saya silakan dicoba di Pentaho-nya. Kira-kira OLAP itu seperti apa, supaya nanti bisa memberikan gambaran ke teman-teman tentang tugas di UTS-nya. Kalau dari saya, cukup segini. Ada pertanyaan untuk materinya? Jadi agak berbeda ya, cara kita menseleksi data di dalam data warehouse. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Perjanjiannya perasaan kita harus on-cam deh kalau diskusi. Benar ya, Budian ya? Benar, Pak. Betul, Pak. Ya, Pak Varian juga bilang benar tuh. Mana ini yang on-cam-nya kok pada nggak on-cam? Kalau tidak mau on-cam, tidak apa-apa. Tinggal nonton rekaman aja, tapi nggak usah masuk Zoom. Menuhin layar. Ngapain? Ini saya yakin ada yang nggak belajar, Budian. Jadi kalau dulu kemarin saya hanya mendebak-nebak seuzon gitu ya, kalau sekarang saya yakin karena faktanya sudah tahu gitu. Pernah ada di kelas saya yang bocor gitu ya mic-nya, terus dia lagi main game itu sama temennya. Tahu-tahu kameranya entah gimana, kayaknya sama Allah teh dipencet on gitu ya.
Kelihatan lagi main game. Jadi kelihatan. Iya, jadi menurut aku nggak perlulah kalian sandiwara untuk hadir di kelasku. Kalau you're not happy with my class, I absolutely agree to you to leave our classroom. Tinggal belajarnya dari rekaman aja. Tapi kalau you want to join our classroom, ya please on cam. Itu ethics-nya. Kan saya hanya minta pas lagi diskusi saja. Nggak minta selama full, saya ngajar juga nggak minta. Kalau memang waktu kalian sayang, memang saya mah enakan main game Pak, ya udah main game, itu saya nggak akan pernah maksa kalian belajar. Nanti paling saya ngeledeknya pas kalian nggak lulus-lulus kan. Wah, nggak lulus-lulus ya kamu ya, jadi ini apa donaturnya Unicom gitu. Udah semester 12 masih bayar uang kuliah. Itu kan kepuasan tersendiri saya ngeliat mahasiswa-mahasiswa kayak gitu tuh. Mungkin itu yang dulunya kalau dikasih tugas ngomel, kalau dikasih kuliah ngomel, lah itu biasanya kayak gitu-gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak tentang data warehouse secara keseluruhan? Karena sudah 3 minggu kita membahas data warehouse ya. Minggu pertama kita ada kelas, minggu keduanya kalian mencoba full di Pentaho pakai videonya Pak Varian untuk membentuk skemanya. Sekarang kalian sudah punya skema. Hari ini saya ajarin gimana cara menseleksi data di skemanya secara teoretikal. Nanti sehabis ini teman-teman lanjut nonton videonya Pak Varian lagi untuk mencoba simulasi OLAP-nya. Minggu depan, bukan minggu depan, minggu depan bener ya. Kita akan UTS. UTS-nya tidak di kelas, tidak pakai pilihan berganda atau tidak pakai esai, tapi saya ganti tugas data warehouse. Nah, data warehouse-nya kan sudah diajari nih sama kita, pakai Pentaho sudah, teoretikalnya sudah diajarin, ya tinggal kalian bentuk. Waktunya cuma sampai tanggal 9 kalau nggak salah. 9 Desember. Ya sebetulnya kalau kalian rajin ngecek LMS, UTS itu udah saya buka ya. Dari lama, bener nggak sih? Nah, itu udah saya buka dari lama, jadi udah bisa dikerjain sebetulnya. Kalian udah bisa ngintip tugasnya. Toh skema relasi yang dipakainya untuk OLTP-nya kan yang kemarin tugas yang dulu, yang belanja.sql, masih hafal ya? Yang skemanya kalian sudah pernah select. Nah, itu. Kalau kalian ngerjain select-selectnya dengan benar, sebetulnya data warehouse itu gampang banget. Kan hasil select kalian yang agregat itu jadi data warehouse. Nah, itu konsepsinya. Kalau kalian benar-benar ngerjainnya. Kalau yang setengah hati atau yang nggak pakai hati, ya wis nggak akan benar ngerjainnya. Jadi tugas 3 kemarin tuh nyambung ya semuanya. Jadi kalau teman-teman nggak sadar, 3 tugas kemarin tuh nyambung. Tugas yang seleksi pakai MySQL, ada tugas yang pakai MongoDB untuk membentuk MongoDB-nya, sama terakhir sekarang pakai data warehouse. Nah, ketiga itu adalah bentuk dari manajemen data di dalam ya kita sehari-hari ini sekarang gitu. Benar ini tidak ada pertanyaan? Udah jelas semua tentang data warehouse? Ini bisa jadi tema skripsi yang menarik ya, makanya saya agak bingung kenapa banyak yang nggak mau. Padahal tools-nya kan gampang, Pentaho itu kan gampang kan. Kalian nggak perlu ngoding, nggak perlu banyak-banyak, yang penting analytical-nya penting gitu. Ada sih ngodingnya dikit-dikit ya, kalian harus paham gimana cara preprocessing dan segala macam, itu kan sebenarnya ilmu programming ya, problem solving gitu, cuman diwakili dengan drag and drop gitu. Nggak apa-apa kalian pakai Pentaho, yang penting benar analytical-nya. Karena yang paling penting dari data warehouse adalah menganalitical. Pak mau tanya Pak. Boleh, silakan. Kalau data warehouse itu kan lebih ke bukan data transaksi ya Pak. Bukan. Mungkin data sudah sebenarnya sudah jadi lalu kita olah. Nah, kalau misalkan ada data nih sudah kita olah dan kita akan pakai Pak, kita analisa, tapi datanya itu masih berjalan dan tetap kita kumpulkan, itu boleh nggak Pak seperti itu Pak? Nggak boleh. Data warehouse itu datanya udah nggak boleh berubah lagi. Kalau masih berubah, berarti datanya itu masih sangat dynamic, nggak boleh disimpan di gudang. Ibarat barang kamu masih pakai, masa kamu simpan di gudang, kan nggak boleh. Jadi konsepsinya sama, analogi kita hidup sehari-hari, itu dipakai di ilmu data. Namanya juga gudang data, ya berarti kalau sudah kamu nggak pakai, tapi masih dirasa penting suatu saat, ya kamu simpan. Tapi yang disimpan bukan fisikal utuhnya. Yang disimpan adalah snapshot-nya saja. Snapshot-nya itu yang kita sebut dengan agregat fungsi itu.
yang 5 fungsi, sum, average, max, min, dan count. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Pak, mau bertanya, Pak? Boleh. Di salah satu dimensi di cube-nya itu pasti ada dimensi waktu, Pak? Atau nggak harus ada waktu? Pada umumnya semua jenis analytical requirement atau kebutuhan informasi analytical itu pasti melibatkan periode. Karena kalau kita mau mengambil suatu langkah strategis, nggak mungkin tidak tanpa periode gitu ya. Nah, makanya seringkali memang dalam satu cube pasti ada dimensi waktu. Bisa nggak tidak berbatas dimensi waktu? Ya, kita harus tanya lagi ke stakeholder-nya. Keputusan yang kamu ambil ini mempunyai framework waktu atau tidak? Kalau misalkan ini berlaku untuk sepanjang waktu, ya oke, tidak perlu pakai dimensi waktu pun tidak masalah. Tapi kan minimal di dalam setiap dimensinya tetap ada time variannya kan? Akan ada penanda waktunya ya, tetap aja namanya data warehouse pasti harus diberikan tanda kapan dia masuk gudangnya. Kemudian kalau ada perubahan, perubahannya terjadi tanggal berapa, yang lamanya tetap disimpan gitu ya, cuma masa aktifnya mungkin dari kapan sampai kapan itu akan tercatat semuanya di dalam data warehouse. Tapi yang harus hati-hati teman-teman, kadang-kadang kalau orang sudah punya data warehouse lalu mereka berpikir OLTP-nya bisa dihapus datanya. Kan udah disimpan snapshot-nya. Loh, yang disimpan itu agregat loh, bukan detailnya. Jadi kalau kalian nanti suatu saat masih butuh, misalkan barang apa yang paling banyak dibeli di tanggal sekian gitu, atau ada transaksi nomor berapa saja yang terjadi di tanggal sekian, itu kalian nggak boleh hapus OLTP-nya. Makanya OLTP dan OLAP itu dipisah lingkungannya. OLAP itu terjadinya di environment database, sementara yang kayak select-select yang biasa kalian pelajari, itu terjadinya di environment OLTP. Nah, itu yang tolong diperhatikan. Jadi, just in case tiba-tiba kalian kerja di sebuah startup atau kerja di dalam sebuah enterprise, lalu kalian sudah bikin data warehouse dan dengan semena-mena menghapus OLTP, itu nggak boleh. Itulah kenapa di ilmu yang OLTP masih ada istilahnya namanya log. Masih hafal ya? Data yang sekiranya udah lama dibanding memenuhi kita bikin lognya aja. Nanti bisa diimport kembali datanya suatu saat kalau dibutuhkan. Nah, itu praktek yang benar. Bukan artinya dihapus lalu udah dengan kejam, udah hapus aja kan udah ada snapshot-nya di data warehouse. Ya nggak bisa gitu. Terkadang kan kebutuhan informasi operasional juga masih dibutuhin. Nah, itu yang harus hati-hati. Cuma mungkin memang framework waktunya, misalkan gini, kalau kita bicara OLTP di dalam data Indomaret ya, per tahun itu kan terjadi ribuan atau ratusan ribu transaksi. Kan makin banyak yang tersimpan dalam DBMS, makin lemot dong proses seleksinya, betul ya? Nah, dia bikin log, baru nanti yang sudah dibikin log dihapus. Jadi fokusnya hanya ke misalkan data 1 tahun terakhir. Makanya ada istilah tutup buku. Nah, tutup bukunya orang IT itu yang membuat log gitu gampangnya. Ini tahun ini tutup buku karena besok sudah 1 Januari, ya sudah. Berarti data yang 1 tahun ini bukan dihapus, tapi dibikin log dulu, yang kalau suatu saat dibutuhkan masih bisa diimport kembali ke MySQL-nya, tapi di dalam DBMS yang berjalan itu jadi 0 lagi datanya. Jadi data yang kembali 0 gitu ya, kayak Pertamina gitu. Kembali ke 0. Seperti itu. Supaya datanya jadi nggak berat lagi. Nah, itu cara mengakalinya itu mah masih di area OLTP. Harus hati-hati ya. Jadi manajemen data itu terjadi di semua layer. Baik itu layer operasional, layer manajerial, maupun layer top management. Nah, itu semua ada manajemen datanya sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Bagus tadi pertanyaannya. Kemudian atau Pak Varian atau tambahan silakan. Sih Pak, kalau saya kan di video juga sudah dijelaskan ya bagaimana contoh untuk OLAP, contoh untuk pivoting, slice and dice, rollup dan drill down, dan reporting tool terutama. Nah, intinya di sini kalau benar kata Pak Dan tadi dijelaskan bahwa hierarki itu harus diperhatikan karena
kalau kalian salah menuliskan hierarki di data warehouse, nanti akan jadi salah summary-nya. Dan di video pun juga sudah dijelaskan hierarki itu bagaimana sih membangun hierarki rollup-nya. Dan juga gini, kalau menggunakan Pentaho itu mungkin tampilannya kayak, Pak, kok tampilannya kok gini banget sih Pak ya, kayak kurang enak dipandang gitu kan ya. Nah itu kan hanya salah satu tools ya. Nah kalau kalian bisa mau nyobain untuk mempelajari tools yang lain, ada yang namanya Cube.js. Itu untuk sisi tampilan tuh lebih bagus sebenarnya. Tapi ya hampir sama aja kayak OLAP yang ada di Pentaho. Nah, cuman untuk tampilan lebih indah lah, bisa lebih enak dipandang gitu kan. Dia tabel-tabelnya juga udah enak gitu kan. Lihatnya kalau Pentaho kan kemarin kotak banget ya. Kayak Windows XP gitu kan. Kotaknya kotak banget gitu kan. Nah, kalau mau lebih bagus, pelajari juga untuk Cube.js. Tapi ya tetap bangun dulu Cube-nya gitu, menggunakan Cube.js, sistemnya Susni. WordPress. Tadi nama-nama softwarenya Cube.js katanya tuh, kata Pak Varian. Cobain. Nah, yang perlu hati-hati juga, yang dicontohkan oleh Pak Varian, itu environment-nya masih sama. Artinya MySQL-nya kalian terinstallnya di laptop kalian, baik untuk OLTP-nya maupun untuk analytical-nya. Nah, pada praktik yang sesungguhnya, nanti yang analytical itu dipisah lingkungan servernya. Entah dijalankan di dalam sebuah virtual server atau di dalam sebuah gitu ya, Docker gitu. Nah, itu bisa gitu. Yang penting dipisah. MySQL, gampangnya apa ya bahasa awamnya, SQL-nya dipisah. MySQL-nya dipisah gitu lah intinya. Kalau sekarang kan Pak Varian memanfaatkannya database-nya dari situ, kemudian nanti ketika sudah dibentuk dimensi dan fakta, disimpan lagi dalam DBMS, DBMS-nya masih yang sama ya, MySQL-nya gitu. Nah itu kalau dalam praktiknya nanti, teman-teman harus pisahin lingkungannya, supaya benar-benar nggak ganggu satu sama lain gitu. Tuh kuncinya. Ya kalau sekarang buat simulasi ya nggak mungkin kita contohin 2 komputer ya. Kita nggak punya uang untuk beli komputer servernya satu lagi tuh. Kalau kalian sekarang akalinya gimana kalau buat skripsi? Waduh, banyak ada cloud dan cloud itu murah banget harganya. Kalian bisa dapat ratusan giga hanya dengan harga $14 per bulannya. Makanya skripsinya 6 bulan aja biar $14 kali 6 bulan. Itu udah bagus banget ya, udah yang pro kalau nggak salah $14 tuh. Nah, buat yang suka dengan machine learning atau data mining, itu juga sekarang Google Colabs udah ada yang berbayarnya. Jadi Google Colabs Pro sama Google Colabs Business kalau nggak salah ya, saya nggak lupa. Nah, itu murah banget, $14,49 itu kalian udah dapat GPU dengan berapa gitu ya. Dibanding kalian beli komputer buat skripsi, ngapain? Udah aja, komputernya nggak apa-apa, butut, yang penting bisa ngetik teks, nanti tinggal running-nya di Google Colabs. Jadi sekarang jangan nipu orang tua, Bu, saya mau skripsi, tolong dibelikan MacBook yang M1, saya nggak mau tahu, kalau nggak saya nggak mau lulus. Kalau nggak saya mau yang 60 juta, Bu, yang laptopnya ada knalpotnya, Bu, gitu kan. Biasanya kan kalau apa namanya, yang gaming itu ada knalpotnya tuh. Iya, kalian selesai skripsi durhaka langsung sama orang tua kalian. Atau mending ya kalau lulus ya. Kalau nggak lulus kalian malu itu. Sekarang kalian sudah bisa dengan, Bu, minta duit 200.000 per bulan untuk langganan cloud. Itu udah bagus banget. Ya ada yang lebih murah, contoh yang Alibaba itu juga bisa murah, dan udah bisa supporting data warehouse semuanya. Jadi sekarang jangan kayak orang goblok nyari-nyari laptop bagus, padahal sekarang semua sudah bisa pakai cloud. Jadi kalian cukup aja laptop butut, yang penting bisa ngetik teks, ya udah selesai masalah. Bahkan kalau kalian ya memang benar-benar nggak punya sama sekali, pakai handphone juga istilahnya jelek-jeleknya bisa ya, cuma pegel aja. Tinggal kalian modal keyboard nih, keyboard kayak saya ini kan keyboard portable nih. Bisa buat laptop, bisa buat apa gitu. Nah, itu bisa enak. Gitu teman-teman. Jadi skripsi itu tidak mahal. Yang mahal itu adalah usaha kalian yang mau sejauh mana. Mau lulus nggak di 1 semester lagi gitu kan? Itu pertanyaannya. Ini nggak ada yang mau nanya? Udah habis pertanyaannya. Kemudian ada tambahan, Bu? Udah lama nggak dengar Rasanya suara cukup, Budian? Pak. Cukup, Pak, rasanya, Pak. Di video Pak Fahrian juga sebenarnya sudah detail ya. Maksudnya caranya seperti apa juga sudah ada. Apalagi ditambah dengan kita buka perkuliahan online, penjelasan dari Pak Adam juga udah
detail. Tambah video ajar, jadi saya double-double bikinnya. Iya. Betul, Pak. Oke, Jadi ya sudah, kalau wis. dibilang kurang, itu kok kurang ajar banget ya, Pak ya? Ya, itu aku nggak mau ngomong kurang ajar itu. Oh iya, salah. Nanti kelompok B sepi lagi, Bu. Mohon maaf, kita Pak. udah sukses loh sekarang 50 berapa? 53 ini, Pak. Yang bertahan 54. Nah, itu ini banget loh. Di luar ekspektasi, biasanya kita cuma 2 atau 3 orang per semesternya, ini 57. Nanti kalau Ibu kurang ajar lagi, misalnya Ibu ngomong kurang ajar, nih semester depan jadi tinggal 1 orang lagi nanti. Kita pura-pura baik dulu aja, nanti kalau sudah skripsi baru keluarin sifat aslinya. Nah, bercanda ya teman-teman ya. Ya kita mah gini-gini aja, galak ya galak, baik ya baik. Ya kalau kaliannya pinter, ya ngapain kita goblok-goblokin? Kalau kalian goblok, dengan senang hati gitu ya. Dengan senang hati, mulut saya tuh lancar banget ngomong gobloknya, enak banget pakai kol-kolah ya. Goblok gitu ya, bukan pakai K lagi. Pakainya G, kubro, kol-kolah kubro gitu ya. Ya, itu mah buat menyemangati kalian biar kalian nggak goblok gitu ya. Sebetulnya gini, we are exactly goblok semuanya. Bener ya? Saya goblok, Budian goblok, Varian goblok. Yang ngebedain apa? Usaha untuk jadi nggak gobloknya. Wong kita lahir dari cara yang sama kok, istilahnya kita nggak bisa langsung jalan, kita belajar dari ngerangkak dulu. Ngebalikin dulu malah ya sebelum ngerangkak ya. Ngebalik dulu posisinya, terus ngerangkak, terus diri dan segala macam. Nah, itu kan sama prosesnya. Maka kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Tuh intinya. Ya wes lah, dibanding kita ceramah panjang lebar, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, sehat selalu rekan-rekan. Sampai ketemu di sebentar. Tanggal minggu depan berarti UTS, kita nggak ketemu. Minggu depannya lagi masih UTS sampai tanggal 11 Desember, berarti kita ketemu tanggal 16 Desember. Sudah langsung memasuki semesta yang baru. Nah, ini semestanya bukan lagi manajemen data, tapi manajemen pengetahuan. Yang nanti kita di dalamnya akan belajar konsep data mining. Nah, itu seru data mining. Nanti yang suka, silahkan aja mengikuti perkuliahannya dengan asik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.